Bab 00477. Ini panas banget, terus ini kenapa AC-nya mati? Sengaja, soalnya dingin banget. Jawab Laudia dengan pelan. Kita berobat ya, ke klinik yang ada di persimpangan sana. Kebetulan kan buka 24 jam. Ucap Bu Mayang. Minum obat penurun demam yang biasa aja Bu. Ucap Laudia. Lia kalau cuma demam ringan, ini tubuh kakak panas banget loh. Balas Bu Mayang. Terdengar suara langkah kaki mendekat, ternyata itu Marvel. Bu, di luar ada Bang Maxim. Katanya mau jemput kakak kerja. Ucap Marvel. Kakak kamu lagi sakit, bilang aja untuk hari ini Elsin gak masuk. Atau suruh nunggu kakak berobat dulu, biar nanti sekalian surat dokternya dibawa. Ucap Bu Mayang. Setelah itu Marvel kembali keluar, dan tidak lama kemudian terlihat Marvel kembali lagi tapi tidak sendiri, ia datang bersama Maxim. Nak Maxim. Bu Mayang terkejut saat melihat kedatangan Maxim. Laudianya belum dibawa berobat kan Tan? Tanya Maxim. Belum, soalnya Laudianya gak mau dibawa berobat. Jawab Bu Mayang. Kalau gitu biar saya antar aja Tan. Tanpa menunggu persetujuan Laudia, Maxim langsung membawa Laudia ke dalam gendongannya dan berjalan keluar. Laudia sempat menolak tapi hanya sebentar karena tidak mempunyai tenaga, sementara Bu Mayang dan Marvel saling tatap. Kamu sarapan dulu aja, Elbu mau ikut antar kakak ke klinik. Nanti kalau sudah selesai Elbu belum pulang, kamu langsung berangkat aja ya. Jangan lupa kunci pintunya. Ucap Bu Mayang. Lia Elbu. Di klinik, Laudia sedang diperiksa. Bu Mayang dan Maxim ternyata diperbolehkan untuk ikut masuk. Suhu tubuhnya sampai 40 derajat Celcius, melihat dari keluhannya seperti sakit kepala, panas dingin, nyeri otot sampai ada sedikit ruam, anak ibu ini mengalami gejala tipes, bisa dirawat di rumah, asal obatnya harus selalu diminum, nanti saya resepkan obatnya. Dan jangan lupa harus banyak istirahat, kalau bisa jangan dulu masuk kerja sampai benar-benar sembuh. Ucap dokter yang menangani Laudia. Setelah diberikan resep obatnya, Maxim segera pergi ke apotek untuk mengambil obat. Tidak lupa ia juga tadi meminta surat dokter untuk diberikan kepada pihak HRD. Setelah itu Maxim kembali mengantarkan Laudia dan Bu Mayang pulang. 78. 23. Maxim tidak langsung pergi setelah kembali mengantarkan Laudia dan ibunya pulang, ia masih berada di sana karena sedang membantu Laudia makan. Kenapa tidak bukan ibunya? Karena kebetulan Bu Mayang sedang pergi ke rumah salah satu tetangganya untuk melayat. Mas, aku bisa sendiri kok. Ucap Laudia. Udah jangan protes, tubuh kamu ini lagi lemas. Gimana mau sendiri, pedang sendok aja tadi kayak gemeteran. Balas Maxim. Maxim kembali menyuapi Laudia makan, walaupun sedang sakit dan lidah terasa pahit. Bukan berarti Laudia tidak nafsu makan, menurut ibunya. Dia itu beda sama yang lainnya. Dimana orang kalau lagi sakit pasti susah untuk makan, pasti akan pilih-pilih dan ujungnya cuma makan bubur ayam. Tapi berbeda dengan Laudia, setiap sakit selalu tidak ada masalah dengan makanan yang ia makan. Seperti sekarang, biasanya orang kalau lagi sakit makannya bubur. Nah kalau Laudia sekarang lagi sarapan dengan sayur bening dengan ditambah elkan kembung. Mas baru lihat orang sakit tapi makannya lumayan lahap. Kekeh Maxim. Laudia menatap malas, kalau gak lahap makin lemas dong. Tapi ya, Mas juga kalau lagi sakit sebenarnya pengen banget bisa kayak kamu gini, tapi tetap aja susah. Cuma bubur yang masuk. Laudia tidak merembalas lagi ucapannya Maxim, ia tidak begitu semangat kalau bicara. Nah abis juga, sekarang tinggal minum obat. Ucap Maxim. Setiap pergerakan Maxim tidak luput dari pandangan Laudia, Laudia masih tidak menyangka Maxim akan melakukannya dengan sukarela. Bos mana coba yang mau membantu bawahannya makan dan menyiapkan obatnya? Mas sudah sarapan belum? Tanya Laudia. La menerima obat dan minum dari Maxim. Gampang,
Nanti bisa sarapan di kantor, jawab Maxim. Ia mengambil gelas di tangan Laudia setelah melihat Laudia selesai meminum obatnya. Jangan telat nanti sakit, lebih baik sekarang Mas sarapan dulu sana. Titah Laudia. Nanti ajalah, gak enak numpang sarapan di saat ibu kamu gak ada. Tolak Maxim. Kalau gak mau sarapan sekarang, jangan kesini lagi. Ancam Laudia. 79. Maxim menatap Laudia, kemudian Maxim menghela nafas. Maxim akhirnya mau sarapan setelah mendapatkan ancaman dari Laudia. Lah tidak mau kalau harus dilarang untuk datang lagi menjenguk Laudia, makanya sekarang terpaksa sarapan. Makannya di sini biar kelihatan kalau Mas benar-benar sarapan. Ucap Laudia. Bukan kamu yang mau ditemenin Mas? Tanya Maxim dengan senyum ledeknya. Laudia menatap sinis Maxim. Bukannya, mending sekarang sana Mas ambil sarapannya. Kalau gitu Mas keluar dulu. Maxim membawa piring dan gelas bekas Laudia makan. Sebelum keluar, Maxim lebih dulu mengecup kening Laudia. Setelah itu baru keluar. Sementara yang dikecup, sebenarnya dari tadi Laudia menahan rasa gugupnya. Bahkan wajahnya saja terasa panas. Jangan sampai merah, gumam Laudia. Tak lama kemudian, Maxim sudah kembali membawa piring yang berisi nasi dengan menu yang sama seperti Laudia tadi. Lah juga membawa minumnya sekalian. Selama Maxim sarapan, Laudia terus menatapnya. Yang ditatap sih malah biasa aja, tapi entah kenapa Laudia merasa kalau kuping Maxim seperti memerah pasti agak panas. Laudia terkekeh pelan melihat itu. Mulai sekarang sepertinya ia akan terus menatap Maxim, kalau kupingnya seperti itu. Berarti Maxim sedang salting atau sedang gugup. Lihat tahu Mas itu ganteng, tapi gak usah ditatap terus dong, ucap Maxim. Kuping Mas pasti panas ya. Soalnya kelihatan merah, kekeh Laudia. Maxim langsung memegangi kupingnya, memang ia merasa panas. Rasanya Maxim ingin merendam kupingnya pakai es baru saking panasnya. Maxim melanjutkan sarapannya, setelah selesai ia berpamitan untuk menaruh bekas makannya. Dan ia juga tidak lupa mencucinya karena tidak etis rasanya ketika numpang sarapan tapi tidak mencuci piring bekas makannya. Sebelum kembali ke kamar Laudia, Maxim lebih dulu mengirimkan pesan kepada Elbunya kalau Laudia sedang sakit tipes. Dan ia juga sekarang sedang berada di rumahnya. Maxim berada di rumah Bu Mayang sampai setengah 8 pagi, setelah Bu Mayang pulang. Sebenarnya Maxim masih ingin berada di sana, tapi ia terus ditelepon Nanda dan mengatakan kalau hari ini jadwal meetingnya cukup banyak. Laudia juga sudah beberapa kali meminta Maxim untuk segera berangkat kerja, tapi Maxim malah terus menolaknya dan memberikan alasan. 80. Laudia baru saja bangun dari tidurnya, ternyata sudah waktunya makan siang. Pantas saja perutnya terasa lapar. Tapi pendengarannya tidak sengaja mendengar suara Elbunya sedang berbicara dengan seseorang, dan suaranya itu tidak asing di telinga Laudia. Seperti suaranya Tante Arumi. Gumam Laudia. Laudia ingin melihatnya langsung, tapi ia tidak begitu bertenaga untuk berjalan keluar kamarnya. Ke kamar mandi saja ia harus jalan pelan-pelan. Bukan kakinya sakit, tapi tubuhnya itu sangat lemas. Bahkan otot-ototnya saja seperti tidak ada tenaganya, walaupun tidak ada kesulitan dalam makan. Tapi tetap saja tidak memberikan pengaruh yang baik untuk otot-otot tubuhnya. Laudia mengubah posisinya menjadi duduk dan bersandar pada headboard, pintu kamarnya terbuka. Dan benar saja, ada Bu Arumi di rumahnya. Loh udah bangun ternyata, ibu kira masih tidur. Ucap Bu Mayang. Di belakangnya ada Bu Arumi. Baru bangun, Bu. Balas Laudia. Ini ada Bu Arumi, katanya mau jenguk kamu. Ucap Bu Mayang pada putrinya. Bu Arumi mendekat dan duduk di samping Laudia. Tante dapat kabar dari Maxim, katanya kamu lagi sakit tipes. Makanya tante kesini pengen lihat langsung keadaan kamu. Ucap Bu Arumi. Maafin Maxim ya,
Pasti gara-gara Maxim waktu kemarin nyuruh kamu langsung kerja jadi drop gini, padahal kan baru pulang dari Jepang, lanjut Bu Arumi. Memang waktu masih di Jepang juga sudah mulai merasa gak enak badan. Mungkin karena cuaca di sana sama di sini beda, jadi butuh adaptasi. Kalau disuruh langsung kerja, sebenarnya udah sempat dilarang kok. Tapi Laudianya gak enak sama yang lainnya kalau gak masuk kerja. Ucap Laudia. Untuk kedepannya, kalau tubuh udah kerasa capek, lebih baik diistirahatkan, jangan masuk kerja dulu. Jangan terus dipaksa, karena tubuh kita juga butuh istirahat yang cukup. Nah sekarang lebih baik ambil cuti panjang dulu aja, jangan ngerasa gak enak atau apapun itu. Nanti biar tante yang urus, ucap Bu Arumi. Laudia hanya bisa mengiyakan, memang ia juga ngerasa butuh istirahat. Tapi kalau terlalu lama bahkan sampai ngambil cuti panjang, kalau takutnya nanti akan bosan atau malah keenakan gak kerja-kerja. Apalagi selama kerja di perusahaannya keluarga Maxim, ia belum pernah mengambil cuti sama sekali. Jadi jatah cutinya lumayan banyak, dan sepertinya bisa saja Laudia mengambil cuti tidak masuk kerja selama 1 atau 2 minggu. 81-24 Sore hari, Laudia kedatangan kedua teman dekatnya. Safa dan Dea tahu kalau Laudia sedang sakit saat mereka sengaja pergi ke lantai paling atas untuk menemui Laudia dan mengajaknya makan siang, karena ditelepon dan dikirim pesan tidak ada balasan. Makanya mereka memutuskan untuk langsung menghampirinya. Tapi saat sampai di lantai atas, mereka tidak menemui keberadaan Laudia. Dan kebetulan mereka berpapasan dengan Nanda. Nanda memberitahu soal Laudia yang sedang sakit bahkan katanya akan cuti selama 2 minggu ke depan. Untung kita dikasih tahu Pak Nanda kalau lo sakit, kalau enggak mungkin kita gak akan tahu dan akan menganggap lo sehari walafiat. Ucap Dea. Kenapa bisa tipes gini? Gak biasanya lo sakit sampai tipes. Tanya Safa. Mungkin kecapean pulang dari Jepang besoknya langsung kerja. Jawab Laudia. Terus Pak Maxim tanggung jawab gak? Kan gara-gara beliau lo jadi sakit. Tanya Dea. Udah kok, tadi pagi yang antar berobat dia. Jawab Laudia. Beberapa detik kemudian ia menutup mulutnya, bisa-bisanya ia keceplosan. Dea dan Safa saling tatap, kemudian mereka berdua menatap Laudia dan memicingkan matanya. Sepertinya ada sesuatu yang kita gak tahu. Ucap Dea. Jangan-jangan lo udah mulai dekat sama Pak Maxim. Ucap Safa. Laudia menghela nafasnya, sepertinya ia akan memberitahu kedua temannya soal Maxim sekarang. Jadi gimana saudari Laudia Bahira? Tanya Safa. Sebenarnya, Laudia mulai menceritakan apa saja yang sudah terjadi saat di Jepang waktu itu, di mana Maxim mengatakan kalau dirinya menyukai Laudia. Sampai meminta izin untuk mendekatinya. Kedua temannya itu kembali saling tatap setelah mendengar cerita Laudia soal Maxim. Nah kan apa kata gue kita, Pak Maxim itu suka sama lo. Dan ternyata ucapan gue waktu itu sepertinya sebentar lagi akan terlaksana. Seru Safa. Nah gue juga yakin kalau soal itu, sekarang kan baru mulai PDKT. Terus pas kita bahas soal kemungkinan 2 bulan lagi lo bakalan dilamar, pasti akan benar-benar terjadi. PDKT itu gak butuh waktu lama, cukup 1 bulan sampai 2 bulan. Dan setelah itu ada sesi lamaran terus puncaknya ke pernikahan. Ucap Dea. Iya ya, terserah kalian aja. Lirih Laudia. Obrolannya harus terhenti saat mereka mendengar suara Bu Mayang yang menyebut nama Maxim. 82. Jangan bilang sekarang Pak Maxim lagi ada di luar. Ucap Dea. Dan benar saja, terlihat Maxim dan Bu Mayang masuk ke dalam kamar. Dengan Maxim membawa bingkisan, entah apa isinya karena berada di dalam plastik berwarna hitam. Ekem, karena kita sudah lumayan lama di sini dan sebentar lagi malam. Jadi gue sama Safa pamit pulangnya, nanti kalau ada waktu luang kita kesini lagi, ucap Dea. Semoga cepat sembuh ya. Lanjut Safa.
Dea dan Ava kemudian menundukkan kepalanya saat berpapasan dengan Maxim. Mereka berdua juga berpamitan kepada Bu Mayang dan Maxim. Setelah kedua temannya keluar untuk pulang, sekarang giliran Elbunya yang ikut-ikutan keluar juga dengan alasan akan memasak untuk makan malam. Dan kini, di dalam kamar hanya ada Laudia dan Maxim. Maxim sudah duduk di samping Laudia, dan memegangi kening Laudia. Belum turun juga, ucapnya. Kemudian Maxim mengambil plastik yang sempat ia taruh di atas nakas. Tadi gak sengaja lihat penjual sekoteng, terus keingat kamu yang katanya suka banget sama sekoteng. Ucap Maxim. Mas ambil mangkuk dulu ya, buat mindahin sekotengnya. Lanjut Maxim. Maxim kembali keluar, sementara Laudia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Padahal ia belum mengatakan ingin makan sekotengnya sekarang, dan ia juga sadar belum mengucapkan terima kasih. Maxim kembali dengan membawa satu mangkuk sekoteng dan sendoknya. Saat Maxim ingin menyuapinya, dengan cepat Laudia mengambil alih mangkuk yang berada di tangan Maxim. Biar aku sendiri aja, gak perlu disuapi. Ucap Laudia. Kali ini Maxim tidak melarang, malah ia terus memperhatikan Laudia yang sedang memakan sekoteng. Minum nolbetnya kapan lagi? Tanya Maxim. Nanti jam 11 malam, soalnya yang kedua di jam 3 sore. Jawab Laudia. Laudia menatap Maxim. Mas gak pulang. Kamu ngusir Mas. Ya bisa dibilang begitu, tapi gak gitu juga. Jawab Laudia. Kening Maxim mengerut. Maksudnya gimana? Tanya Maxim. Sudah maghrib, sebaiknya Mas pulang. Kalau mau jenguk masih ada waktu besok. Jawab Laudia. Maxim menatap jam tangannya, ternyata sudah hampir jam 6:30 malam. Rasanya kurang baik kalau ia 83. Terus berada di sana apalagi sampai malam. Ya udah kalau gitu Mas pulang ya, besok pagi Mas kesini lagi. Pamit Maxim. Tak lupa ia mencium kening Laudia. Untuk malam ini Maxim kembali pulang ke mansion orang tuanya bukan ke tempat opanya lagi. Mulai minggu depan orang tuanya akan tinggal sementara di daerah Jawa Timur untuk mengurus proyek pembangunan mall, jadi Maxim akan kembali tinggal di apartemennya selama orang tuanya berada di sana. Maxim sampai di mansion saat kedua orang tuanya sudah berada di meja makan. Maxim mencium pipi Bu Arumi, kemudian ia duduk di sampingnya. Heh, jangan cium istri orang sembarangan. Tegur Pak Bara. Kalau Papa lupa, istri orang yang dimaksud Papa itu Mama aku. Balas Maxim. Pak Bara menatap Maxim sinis, sepertinya beliau agak menyesal karena sudah menyadarkan Maxim apa Bu Arumi. Karena sebelumnya, Maxim tidak pernah bersikap manja kepada mamanya apalagi sampai mencium pipi mamanya sendiri. Bu Arumi menatap Maxim dengan senyumannya. Mau mandi dulu atau mau langsung makan? Tanya Bu Arumi. Makan dulu aja, soalnya udah lapar. Jawab Maxim. Seperti biasa, bukan hanya suaminya saja yang beliau ambilkan makanannya. Maxim juga begitu. Pak Bara melihatnya itu hanya mendengus menatap putranya, Maxim malah mengejek papanya dengan tersenyum miring. Selama makan, ayah dan anak itu terus saja saling tatap dengan tatapan seperti menatap musuh. Bu Arumi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah suami dan anaknya itu. Sudah lama Bu Arumi tidak merasakan suasana seperti sekarang saat sedang berkumpul dan saat makan. Kalau diingat-ingat, rasanya seperti kembali ke masa Maxim saat masih sekolah taman kanak-kanak. Di mana suami dan anaknya itu selalu berebut perhatian darinya, dan suaminya selalu tidak ingin mengalah. Malam ini Papa tidur di kamar Maxim. Ucap Bu Arumi. Maxim menghentikan makannya. Terus aku tidur di mana? Tanya Maxim. Ya di kamar kamu, khusus untuk malam ini kalian berdua harus tidur bareng. Jangan ada yang nolak, jawab Bu Arumi. Beliau sudah lebih dulu menyelesaikan makan malamnya. Ya gak bisa begitu dong sayang. Papa gak mau tidur sama Maxim, maunya sama Mama. Tolak Pak Bara. 84. Untuk malam ini aja, biar kalian semakin dekat.
ucap Bu Arumi. Sebelum pergi, Bu Arumi menatap Pak Bara dan Maxim. Kalau sudah cuci piringnya. Setelah Bu Arumi pergi, ayah dan anak itu kembali saling tatap. Jangan kabur, harus cuci piring dulu. Ucap Pak Bara. 85. 25. Di hari kedua Laudia sakit, ia masih berdiam diri di dalam kamar. Bahkan dari kemarin belum sempat keluar kamar selain saat ia pergi berobat, setelah itu tidak keluar-keluar lagi. Laudia baru selesai sarapan dan meminum obat, ia juga mendapatkan info dari elbunya. Di mana selama Laudia sakit Bu Mayang tidak akan menerima orderan. Bu Mayang baru saja pamit untuk mencuci pakaian dan beres-beres rumah. Laudia dilarang untuk tidur karena masih pagi. Kok gak ada? Katanya mau ke sini lagi. Gumam Laudia. Laudia menggelengkan kepalanya, kenapa jadi berharap gini sih? Mungkin Mas Maxim lagi banyak urusan. Dari tadi perasaan kurang nyaman dan selalu tertuju kepada Maxim, entah kenapa ia sangat berharap kalau Maxim akan kembali datang. Dan ternyata sampai sekarang sudah jam 7:30 pagi, belum ada tanda-tanda Maxim datang. Bahkan sekedar mengirim pesan pun tidak. Baru kali ini Laudia terus memeriksa HP-nya, biasanya ia sangat cuek dengan benda pipi itu. Laudia kembali menaruh HP-nya di atas nakas, kemudian ia mengambil laptopnya hanya untuk melihat-lihat judul drama mana yang belum sempat ia tonton. Ternyata banyak drama baru, sepertinya yang zombie dulu deh ditontonnya. Laudia mengklik drama tersebut, walaupun badannya kurang sehat dan masih agak dernan. Tapi bukan berarti ia juga jadi tidak bertenaga untuk melihat drama. Sudah dikasih tahu bukan, kalau Laudia ini orangnya memang beda sana orang-orang yang lagi sakit. Bisanya orang yang lagi sakit itu lumayan tidak ada mood mau melakukan apapun, kalau Laudia tidak seperti itu. Laudia memang tubuhnya lemas dan tidak bertenaga, tapi bukan berarti ia juga malas gerak. Mungkin kalau saja elbunya membebaskannya, sudah pasti ia akan banyak gerak. Seperti ikut bantu beres-beres rumah atau tetap berangkat bekerja, sayangnya Bu Mayang melarang Laudia melakukan banyak pekerjaan. Dan memintanya untuk tetap diam di dalam kamar. Sementara di tempat berbeda, hari ini Maxim sangat kesal kepada Nanda. Di mana saatlah sedang bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Laudia, Nanda malah menghubungi dan mengatakan kalau ada masalah di Medan. Katanya ada sedikit masalah di proyek yang berada di Medan, mau tidak mau Maxim harus berangkat ke sana. Apalagi masalah tersebut ada kaitannya sama orang-orang yang bekerja di tempat proyeknya. 86. Maxim mendapatkan kabar telah terjadi kecelakaan di tempat proyek. Jadi Maxim harus datang ke sana secara langsung, bukan hanya untuk melihat keadaan para pekerjanya saja, tapi Maxim juga ingin melihat langsung ke tempat proyek. Karena takutnya ada sedikit kecurangan dalam memilih bahan material yang digunakan. Maxim dan Nanda baru sampai di Medan pada jam 8 waktu seperempat. Sampai di sana mereka langsung pergi ke rumah sakit di mana para pekerjanya dirawat. Dari bandara ke rumah sakit tentunya membutuhkan waktu cukup lama, kata supir yang mengantarkan mereka. Katanya butuh waktu sekitar 2 jam bahkan bisa lebih. Belum nanti kalau sudah dari rumah sakit, mereka akan pergi ke tempat proyek. Mungkin kalau dari sana tidak akan lama, Maxim berharap tidak sampai 1 jam. Pak, kita nanti akan menginap atau langsung kembali ke Jakarta? Tanya Nanda. Mereka masih berada di dalam mobil menuju rumah sakit. Langsung balik, saya mau urusannya harus diselesaikan hari ini juga. Jawab Maxim agak sedikit ketus. Harus diingat, Maxim masih kesal kepada asisten pribadinya itu. Nanda mendengar jawaban ketus dari bosnya itu hanya bisa terkekeh. Bahkan kalau diingat-ingat lagi, Nanda rasanya ingin tertawa saat mendengar Maxim terus mengomelinya. Dari masih saat ditelepon sampai di bandara, Maxim terus mengatakan kalau ia pagi ini harus ke rumah Laudia. Tapi Nanda malah mengacaukannya. Baru kali ini Nanda melihat Maxim banyak bicara,
sudah seperti ibu-ibu yang sedang mengomeli anaknya yang melakukan kesalahan. Bapak sudah membuat janji kepada Laudia kalau Bapak mau ke sana lagi tidak? Tanya Nanda. Kasih tahu, kenapa memangnya? Tanya Maxim. Kalau menurut saya, lebih baik sekarang Bapak telepon atau kirim pesan. Takutnya Laudia sedang menunggu kedatangan Bapak. Saran Nanda. Gitu ya. Iya, kalau sampai benar Laudia sedang menunggu. Takutnya nanti dia gak akan percaya lagi kalau Bapak membuat janji lagi sama dia. Jawab Nanda. Maxim mengeluarkan ponselnya berada di dalam saku celananya. Mulai mengetikkan pesan kepada Laudia, kalau menghubunginya takut Laudia sedang tidur. Maxim, Mas mau minta maaf sama kamu karena untuk hari ini Mas tidak bisa menjenguk kamu lagi. Soalnya sekarang Mas lagi di Medan, ada sedikit masalah di tempat proyek. Nanti kalau sudah selesai, Mas baru akan ke tempat kamu lagi. 87. Maxim tidak berharap pesannya langsung dibalas, ia lebih berharap Laudia membacanya. Walaupun bukan sekarang. Laudia baru menyelesaikan nontonnya pada jam 11 siang, ternyata tidak kerasa ia sudah nonton selama itu. Mungkin kalau bukan Bu Mayang yang masuk ke dalam kamarnya untuk memberikannya makan siang, sudah pasti sampai sekarang Laudia masih nonton drama. Laudia mulai menyantap makan siangnya dengan disuapi oleh ibunya, padahal Laudia sudah menolak dan mengatakan kalau ia bisa sendiri. Tapi ibunya tetap keke ingin menyuapi, kapan lagi coba Bu Mayang memanjakan putrinya itu. Nak Maxim gak kesini lagi, kemarin bilangnya mau kesini. Tapi kok gak ada? Ucap Bu Mayang. Lagi sibuk mungkin, jadi gak sempat kesini lagi. Balas Laudia. Bu Mayang ngangguk-ngangguk kepala, Elbu senang, ternyata orang tuanya Nak Maxim baik apalagi mamanya, ibu sekarang gak khawatir lagi kalau tiba-tiba Nak Maxim ngajak kamu menikah. Ucap Bu Mayang. Memangnya waktu Tante Arumi kesini, beliau bilang apa saja ke Elbu? Tanya Laudia. Banyak, dan salah satunya itu. Beliau bilang kalau keluarganya sangat setuju Maxim memiliki hubungan serius sama kamu. Bahkan Bu Arumi bilang ingin cepat-cepat kalian menikah. Jawab Bu Mayang. Ibu mana yang langsung setuju saat tahu kalau keluarga dari pasangan putrinya itu sangat baik, dan sangat menerima putrinya di tengah-tengah keluarga besar mereka. Dari awalnya juga Bu Mayang sudah setuju kalau Laudia dengan Maxim, tapi yang membuatnya takut itu saat melihat perbedaan mereka cukup berbeda sangat jauh. Dan ternyata apa yang ditakutkannya itu tidak terjadi, putrinya diterima baik oleh keluarga Maxim. Sudah habis, nanti beberapa menit baru boleh tiduran. Kalau minum obatnya lagi nanti di jam 3 sore. Ucap Bu Laudia. Laudia mengiyakan, sebenarnya ia sudah sangat ngantuk tapi harus ditahan dulu. Baru selesai makan jangan dulu langsung tidur. 88. 26. Sampai sore Laudia belum memeriksa HP-nya, ia terlalu malas dan memilih untuk rebahan saja. Salah dirinya juga si HP-nya malah disilenkan, jadi tidak akan tahu ada pesan atau panggilan masuk. Kak, tadi adek beli lumpia basah. Mau gak? Tanya Marvel. Lah baru pulang dari les bahasanya. Beli berapa? Tanya Laudia. 2. Soalnya kan ibu gak terlalu suka. Jawab Marvel. Laudia kembali duduk, dan menerima lumpia basah dari Marvel. Hari ini Bang Maxim gak kesini ya? Enggak, mungkin lagi sibuk banyak kerjaan. Jawab Laudia. Tapi nelepon. Laucia menggelengkan kepalanya. Enggak, masa sih? Marvel mengambil HP Laudia yang berada di atas nakas. Lah tahu kebiasaan kakaknya solah HP-nya sendiri. Telepon tahu ada beberapa panggilan gak terjawab, terus ada pesan juga. Katanya lagi di Medan ada masalah di proyeknya. Ucap Marvel, memberikan HP-nya kepada pemiliknya. Makanya jangan disilen modekan, jadi gak tahu kan. Ucap Marvel. Hehe, soalnya kalau enggak sih silen. Suka berisik ada panggilan banyak dari Dea sama Safa.
Balas Laudia. Ia langsung membalas pesan dari Maxim tersebut. Laudia, maaf mas baru kebuka, soalnya HP-nya aku silent jadi gak tahu kalau mas kirim pesan sama telepon. Dan ternyata checklist satu pesan yang ia kirim pada Maxim. Online? Tanya Marvel. Laudia hanya membalas dengan gelengan kepala saja. Kalau gitu adek mau mandi dulu ya. Pamit Marvel. Setelah Marvel keluar, tidak berselang lama ponsel Laudia berdering panggilan masuk. Dan ternyata dari Maxim, bukan panggilan telepon tapi video. Sebelum menjawab panggilan video tersebut, Laudia lebih dulu merapikan rambutnya dan berkaca takutnya ada sesuatu yang menempel di wajahnya. 89. Setelah merasa sudah rapi, baru Laudia menjawab panggilan tersebut. Maxim, Mas gak ganggu waktu istirahat kamu kan? Laudia, enggak kok mas, itu mas lagi di bandara ya. Maxim, Lia, 2 jam lagi take off-nya. Itu kamu lagi ngapain? Laudia, lagi makan lumpia basah, barusan Marvel beli abis pulang dari les bahasa. Maxim, mas lupa belum beli oleh-oleh, mumpung masih ada waktu. Kamu mau dibawakan apa? Laudia, gak perlu bawa apa-apa, nanti kalau beli dulu pasti mepet waktunya. Maxim, aman itu mah, lagian di sekitaran bandara juga ada kok yang jual oleh-oleh. Laudia, mas lagi di Medan kan? Maxim, Lia, kenapa? Ada yang pengen kamu beli? Laudia, kalau gitu aku titip Bika Ambon aja. Maxim, oke, kalau gitu mas beli dulu ya. Nanti mas hubungi kamu lagi. Laudia kembali memakan lumpia basahnya, mungkin kalau mereka belum terlalu dekat dan hanya sebatas atasan dan bawahan. Mana berani Laudia menitip makanan kepada atasannya sendiri. Pesawat yang membawa Maxim dan Nanda baru landing di Suta sekitar jam 9 malam, Maxim agak kesal sebenarnya. Lamalah memilih penerbangan di jam 6 sore, mungkin kalau lebih siang pasti sampai di Jakartanya tidak akan semalam ini. Jadi sekarang ia tidak mungkin kan langsung bertamu ke kediamannya Laudia, kurang sopan. Sabar Pak Bos, kan masih bisa pagi nanti kesananya. Ucap Nanda sambil terkekeh. Maxim hanya mendengus, ia lupa tidak membawa molnya. Kemudian Maxim menatap Nanda. Waktu berangkat kamu bawa mobil sendiri kan? Tanya Maxim. Kenapa? Butuh tumpangan? Tanya balik Nanda. Antar saya ke apartemen. Titah Maxim. Maxim berjalan lebih dulu, Nanda hanya bisa menghela nafasnya. Dan mengikutinya dari belakang, tidak ada niatan untuk mensejajarkan langkahnya kakinya. Maxim sudah sampai di parkiran tepatnya di samping mobil Nanda, tapi yang punya mobil belum terlihat. Mana sih? Lama banget. Ini benar kan ya mobilnya? Gumam Nanda. 90. Setelah menunggu hampir 5 menit, Maxim melihat Nanda berjalan ke arahnya. Dari mana? Tanya Maxim. Hehe, maaf Pak Bos. Abis ngangkat telepon dari tunangan. Jawab Nanda. Keduanya masuk ke dalam mobil, Maxim duduk tenang di samping Nanda yang sedang mengemudi kendaraan beroda 4-nya itu. Maxim lupa belum mengabari Laudia, ia langsung mengirimkan pesan dan memberitahu kalau ia sudah berada di Jakarta. Bukannya kamu udah lama tunangannya? Kenapa sampai sekarang belum nikah juga? Tanya Maxim. Maxim merasa aneh saja, karena setahunya kalau jarak dari tunangan ke pernikahan itu paling lambat 3 bulan. Dan ia tahu dari omannya. 2 bulan lagi Pak, soalnya nunggu abis kontrak kerja dulu. Katanya baru bulan depan abis kontraknya. Jawab Nanda. Nanti dikasih cuti lama kan? Tanya Nanda. Memangnya kamu mau dikasih cuti berapa lama? Tanya balik Maxim. Ya minimal 1 minggu lebih juga gak apa-apa, soalnya rencananya mau honeymoon di Lombok, jawab Nanda. Kalau gitu, 3 hari ke acara nikahan kamu boleh langsung cuti. Terus masuknya minggu depannya. Ucap Maxim. Nanda tersenyum lebar, sekarang ia sudah merasakan lega. Sebelumnya ia lumayan takut,
Takut diberi cuti hanya 3 hari saja seperti karyawan lainnya yang menikah. Mobil yang ditumpangi mereka sudah sampai di lobi apartemen. Maxim mengucapkan terima kasih dan keluar dari mobil Nanda. Tidak lupa ia juga membawa oleh-oleh yang akan diberikan kepada Laudia dan oma-opanya. Kalau tinggal di apartemen sendiri, setiap harinya ia akan menghidupkan alarm paginya. Takut kesiangan walaupun ia seorang bos, di mana bisa bebas mau datang ke kantor jam berapapun. Maxim baru bangun dari tidurnya setelah alarm berbunyi dari HP-nya, sebelum menyiapkan sarapan. Maxim lebih dulu mencuci wajah dan menggosok giginya. Untuk pagi ini Maxim hanya membuat sandwich dan segelas susu putih, ia bisa memasak. Tapi untuk pagi hari lumayan malah, kecuali untuk makan malam. Sesekali akan masak sendiri. 1. Maxim baru selesai sarapan, ia kembali ke kamarnya. Sempat mengecek HP-nya dulu sebelum mandi, dan ternyata hanya ada pesan dari omanya menanyakan ia membeli oleh-oleh atau tidak. Maxim masuk ke dalam kamar mandi, walaupun ada laundry di dekat apartemennya. Maxim akan mencuci pakaiannya sendiri. 91. Mencuci pakaian sudah, mandi sudah, menjemur pakaiannya juga sudah. Dan ia juga sudah rapi dengan pakaian kerjanya, sekarang tinggal berangkat menuju rumah Laudia. Maxim membawa satu paper bag sedang yang berisi bika Ambon pesanan Laudia, ia membeli 2 rasa dan masing-masing 2 box. Maxim sudah berdiri di depan pintu rumah Laudia, tadi di jalan sempat berpapasan dengan Marvel berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepedanya. Maxim sempat mewari diri untuk mengantarkan Marvel, tapi Marvel menolaknya karena ia sudah membawa sepeda. Di saat Maxim ingin mengetuk pintu, pintu rumah tersebut sudah terbuka. Nak Maxim, kenapa gak ketik pintu? Tanya Bu Mayang. Maxim menyalami tangan Bu Mayang, baru mautan. Tapi sudah keburu dibuka. Jawab Maxim dengan kekahannya. Mari masuk, kebetulan Laudianya sedang di ruang tengah. Bosan katanya di kamar terus, ajak Bu Mayang. Sampai di ruang tengah, Laudia melihat kedatangan Maxim. Seperti biasa Maxim akan menempelkan tangannya pada kening Laudia untuk memastikan demamnya, ternyata sudah turun hanya tinggal angetnya. Ini pesanan kamu. Maxim memberikan bika Ambon tersebut. Terima kasih Mas, banyak banget. Gak banyak segitu mah, kan bisa dibagi-bagi. Balas Maxim. Maxim sudah duduk di samping Laudia. Bu Mayang datang dari arah dapur dan memberikan minum Maxim. Sudah sarapan belum nak? Tanya Bu Mayang. Sudah tante, kalau belum pasti kesininya dari pagi. Jawab Maxim. Kalau gitu tante ke belakang dulu, kalian ngobrol-ngobrol dulu aja. Pamit Bu Mayang. Setelah kepergian Bu Mayang, Maxim dan Laudia malah saling diam. Keduanya sama-sama gugup seperti biasanya. Bika Ambonnya mau dipotong sekarang gak? Tanya Maxim. Nanti aja, masih kenyang soalnya. Jawab Laudia. Keduanya kembali diam lagi, mereka sama sedang bingung mau membicarakan apa. 92. 27. Sudah 1 minggu Laudia tidak masuk kerja, ia mungkin mulai merasa bosan. Demamnya memang sudah turun, tapi ia masih merasa lemas. Ingin kembali masuk kerja, tapi katanya sudah mendapatkan izin sakit selama 2 minggu. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi Laudia berdiam diri di rumahnya. Dan setiap paginya, Maxim selalu datang dan sore hari. Setiap berkunjung pasti selalu membawa makanan dengan jenis yang berbeda setiap harinya. Laudia juga sempat mengatakan agar Maxim tidak perlu datang sehari 2 kali bahkan tidak perlu membawa makanan juga, tapi Maxim tidak mendengarkannya. Kalau tidak punya rasa malu, sudah pasti Maxim akan numpang sarapan sama makan malam. Tapi ia juga memiliki sedikit rasa malu, makanya setiap berkunjung di jam-jam lewat sarapan dan sebelum waktunya makan malam. Di hari Minggu ini, Laudia hanya sendiri di rumahnya. Marvel sudah berangkat ke tempat belajar bela diri, sementara Bu Mayang juga sedang pergi keluar.
Setiap hari Minggu selalu ada kegiatan dengan ibu-ibu di sekitaran rumahnya. Maxim sudah memberi kabar, kalau ia akan datang agak siangan karena ingin gym dulu. Karena merasa bosan, Laudia pergi keluar rumah dan duduk di teras depan. Rasanya ia ingin jalan-jalan santai sekitaran rumahnya, tapi kalau pergi sendiri tidak mau. Kalau besok masuk kerja gimana ya? Tapi masih lemas, apalagi kalau sudah natap layar komputer. Pasti bakalan pusing lagi, gumam Laudia. Semalam ia mencoba untuk menatap layar laptopnya dengan jangka waktu lama, ternyata baru setengah jam saja sudah mulai pusing. Laudia menatap lurus ke depan, memperhatikan anak-anak yang sedang bermain sepeda. Tiba-tiba saja ia melihat mobil melaju ke arah rumahnya, dan berhenti tepat di depan rumah. Laudia sudah tidak asing lagi dengan mobil tersebut, bukannya mau gym dulu, kenapa udah kesini aja? Ucapnya. Maxim keluar dari mobilnya dan diikuti oleh Seina. Pagi Mbak Lau. Sapa Seina dengan senyumannya. Pagi juga, balas Laudia. Maaf ya Mbak, aku baru bisa jenguk sekarang, soalnya 1 minggu kebelakang lumayan sibuk di kampus, ucap Seina. 93. Gak apa-apa Seina, sekarang juga Mbak senang kamu bisa main ke sini. Balas Laudia. Tadinya mau berangkat sendiri, tapi malas kalau harus naik ojol atau taksi. Makanya aku paksa abang buat antar ke sini. Kekeh Seina. Laudia menatap Maxim. Gak jadi gymnya? Tanya Laudia. Enggak, nih anak pagi-pagi udah ngerusuh di apartemen. Jawab Maxim. Terus kamu ke apartemennya naik apa? Tanya Laudia kepada Seina. Hehe, diantar supir opa. Jawab Seina. Maxim menatap ke sekeliling, bahkan ia juga tadi sempat mengintip sebentar ke dalam rumah. Terlihat sangat sepi. Kamu sendirian di rumah? Tanya Maxim. Marvel lagi pergi ke tempat bela diri, sementara Elbu. Biasa lagi ada acara. Jawab Laudia. Oh iya lupa, mau minum apa? Tanya Laudia. Gak perlu Mbak. Bahkan lagi sakit masa harus ngambil minum untuk kita. Tolak Seina. Nanti kalau haus bisa ambil sendiri kok. Ucap Maxim. Wah udah kaya di rumah sendiri ya, gak ada sungkan-sungkannya. Ucap Seina sambil menatap Maxim. Maxim tidak membalas perkataan Seina, ia hanya menatap malas. Masih kesal karena waktu paginya diganggu oleh Seina, padahal ia sudah membuat rencana akan pergi nge-gym. Tuh kan hampir lupa, ini Mbak ada titipan dari Oma buat Mbak. Seina memberikan bingkisan kepada Laudia. Makasih ya. Sama-sama, tadinya bingung mau ngasih apa. Terus kata Opa ngasih kue aja, sempat ragu sebenarnya. Ucap Seina. Ragu kenapa? Tanya Laudia. Kata Oma, Mbak sama Elbu Mbak sering buat kue. Jadi Oma itu takut kurang pas rasanya di lidah Mbak. Jawab Seina. Laudia dan Seina menatap Maxim. Haus bang? Tanya Seina. Ini kalau kalian asik ngobrol berdua, mending abang pergi ke tempat gym, ucap Maxim. Kalau mau pergi ya tinggal pergi, iya kan Mbak? Laudia menganggukkan kepalanya. Lia, Mas pergi nge-gym aja. Kan katanya udah lama gak gym. 94. Maxim berdiri. Kalau gitu Mas pergi dulu ya, nanti kalau sudah selesai Mas kesini lagi. Ucap Maxim kepada Laudia. Sebelum pergi, Maxim mengelus kepala Laudia dulu. Setelah itu masuk ke dalam mobilnya. Seina menatap apa yang dilakukan Maxim, setelah 1 minggu tidak bertemu dengan Maxim dan tidak mendengar curhatannya lagi soal Laudia. Sekarang ia paham, sepertinya Maxim tidak perlu meminta saran lagi soal cara mendekati seorang perempuan. Sedikit ada perkembangan meremang, tapi Seina bisa menilai apa yang kurang dari Maxim cara pendekatannya. Yakni dari segi cara memulai obrolan, Maxim kurang cepat dan masih bingung bagaimana caranya memulai obrolan dengan Laudia. Laudia merasa senang dengan kehadiran Seina, ternyata lebih seru kalau ada Seina daripada Maxim. Kalau dengan Seina,
ada saja bahan obrolan. Sementara kalau lagi dengan Maxim, selalu mentok dan bingung harus membahas apa. "Mbak, ada yang mau aku tanyakan sama Mbak," ucap Sheina. Tempat mereka duduk pindah ke dalam rumah, karena kalau di luar malah berisik dengan suara anak-anak tetangga yang sedang bermain. Walaupun bermainnya bukan di rumah Laudia, tetap saja suara mereka lumayan berisik. "Soal apa? Kenapa waktu di Jepang, Mbak ngasih izin abang untuk PDKT sama Mbak?" tanya Sheina. Laudia menghela nafasnya dulu sebelum menjawab, "Ya untuk memberikan kesempatan aja untuk bisa dekat, Mbak itu dari dulu juga gak pernah ngelarang orang untuk si dekat sama Mbak. Silahkan kalau memang mengenal Mbak lebih jauh, asal kalau nanti kalau mau pergi jauh harus bilang dulu sama Mbak," jawab Laudia. "Tapi untuk abang kamu, Mbak agak sedikit takut sebenarnya," kekeh Laudia. "Takut dipecat atau gimana?" tanya Sheina. "Ya itu salah satunya," jawab Laudia. Di tempat gym, Maxim baru selesai. Lah akan mandi langsung di sana tanpa harus pulang dulu ke apartemen. Kebetulan ia juga membawa peralatan mandi dan pakaian ganti, tempatnya dekat dengan apartemennya. Tapi ia sedikit malas kalau harus ke sana dulu. Di tempat gym memang banyak orang, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang dekat atau hanya sekedar ngobrol dengannya. 95. Maxim sudah berada di dalam toilet, ini baru kali pertamanya ia langsung mandi di sana. Jadi agak sedikit mempercepat mandinya, karena merasa kurang nyaman. "Sepertinya harus beli perlengkapan gym, biar gue gak perlu datang ke sini lagi," gumam Maxim. Maxim menyelesaikan mandinya tidak sampai 5 menit, ia langsung memakai pakaian gantinya. Dan merapikan kembali peralatan mandi dan pakaian kotor. Maxim sudah masuk ke dalam mobilnya, sebelum melajukan mobilnya. Maxim lebih dulu menghubungi Nanda untuk membelikan dirinya alat-alat gym, dan nantinya akan ditaruh di salah satu ruang yang masih kosong di apartemen. Ya, 96. 28. Tak terasa, sudah 2 minggu Laudia tidak masuk kerja. Dan besok rencananya ia akan kembali kerja, tapi sebenarnya tubuhnya masih terasa lemas. Maxim memberikan saran untuk ditunda lagi 1 minggu, dan tentunya Laudia menolak dan ingin tetap kembali bekerja. Maxim baru saja pulang, hari ini ia lumayan lama berada di rumah Laudia. Tapi bukan untuk ngobrol dengan Laudia, Maxim malah sibuk bermain games dengan Marvel yang kebetulan sedang libur tidak latihan bela diri. "Badan kamu masih lemas, kenapa harus masuk kerja dulu? Kan bisa diundur lagi. Lagian bos kamu sendiri yang minta," ucap Bu Mayang. Mereka sedang berada di ruang tengah, sedang nonton acara berita di televisi. "Gak enak kalau lama di rumah, apalagi kakak belum lama kerja di sana. Jadi masih ngerasa gak enak kalau izin sakit terlalu lama," balas Laudia. "Kalau ngerasa gak enak badan lagi langsung bilang sama Nak Maxim," ucap Bu Mayang. "Malah jadi ngerepotin dong, ibu gak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja," ucap Laudia. Kalau begini, Bu Mayang selalu teringat dengan mendiang suaminya. Dimana kalau lagi sakit pasti selalu gak betah berdiam diri di rumah, pengennya itu kerja atau melakukan kegiatan apa saja. Nak Maxim sering kesini, sampai para tetangga kepo. Beritahu Bu Mayang. "Pernah tanya sama ibu soal Mas Maxim?" tanya Laudia. "Kalau itu mah tentu, ya ibu jawab aja, atasan kamu sekaligus teman. Mau jawab calon takut gak jadi," jawab Bu Mayang dengan kekehannya. "Ibu itu penasaran loh, sebenarnya kamu itu suka gak sih sama Nak Maxim?" tanya Bu Mayang. Kalau jawab gak suka sepertinya jadi munafik, siapa sih yang gak suka sama pesonanya Mas Maxim walaupun terlihat cuek kalau lagi ketemu banyak orang, jawab Laudia. "Kalau memang suka kenapa gak jadian aja?" tanya Bu Mayang. Laudia menghela nafasnya, si Elbu ini. Gimana mau jadian, kan Mas Maximnya juga gak ngajak pacaran atau nikah, waktu itu cuma minta izin untuk pendekatan. "Masa harus kakak yang ngajak, malulah," jawab Laudia.
Malunya juga cuma sebentar, dulu waktu ibu pacaran sama ayah kamu, ibu duluan yang ngajak pacaran walaupun waktu itu ayah kamu ngulang nembaknya biar ayah kamu yang ngajak pacaran bukan ibu. Ucap Bu Mayang. Memangnya pas ibu nembak ayah, Elbu gak takut apa kalau ternyata ayah cuma nganggap Elbu teman? Tanya Laudia. Ayah kamu itu suka sama Elbu sebelum kita dekat, ibu tahunya dari teman dekat ayah. Berjalannya waktu, ibu mulai gregetkan. Makanya langsung Elbu tembak aja. Jawab Bu Mayang dengan tawanya. Laudia ikut tertawa, mungkin. 97. Kalau dirinya punya keberanian seperti Elbunya juga akan melakukan yang sama. Sayangnya ia tidak seperti Elbunya, lebih baik menunggu daripada yang mulai duluan. Ingin memberikan kode tapi takut Maxim langsung menyadarinya. Senin pagi yang agak sedikit mendung, Laudia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. La menatap keluar jendela. Sepertinya mau turun hujan. Gumam Laudia. Dan benar saja, setelah sekarang sudah mulai turun gerimis. Kak, ada Bang Maxim. Ucap Marvel. Laudia membalikan tubuhnya dan menatap adiknya yang sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Sebentar, kakak ambil tas dulu. Balas Laudia. Maxim sudah berjanji, selama Laudia belum benar-benar sembuh, maka ia yang akan menjemput dan mengantar pulang, kalau sedang ada urusan lain maka supirnya yang akan melakukan tugasnya. Laudia keluar kamar dan berjalan menuju ruang tamu di mana sudah ada Maxim, Bu Mayang dan Marvel. Yuk berangkat, ajak Laudia. Ingat ya kak, kalau gak kuat jangan dipaksa untuk kerja. Ucap Bu Mayang. Lia Elbu. Adek ikutkan? Tanya Marvel. Memangnya mau naik sepeda pakai jas hujan? Tanya Laudia. Marvel menggaruk tangannya tidak gatal. Hehe, gak maulah. Jawab Marvel. Ayo abang antar, tapi nanti pulangnya gak bisa jemput. Ucap Maxim kepada Marvel. Kalau pulangnya mah gampang, tinggal naik ojol. Balas Marvel. Setelah itu, mereka berpamitan. Dan cuaca di luar juga sudah turun hujan, beruntungnya tidak disertai angin dan suara petir. Jadi Bu Mayang tidak terlalu khawatir dengan mereka. Kali ini Laudia tidak memperdulikan tatapan para karyawan saat ia keluar dari dalam mobil Maxim, ia akan bersikap cuek. Kalaupun menghindar, nanti juga pasti akan tetap ketahuan. Jadi sekarang jalanin dulu aja. Mereka berjalan beriringan, banyak yang menyapa Maxim. Dan seperti biasa tidak digubris oleh Maxim. Sesampainya di lantai atas, gak perlu buat kopi. Nanti Mas bisa buat sendiri. Ucap Maxim. Laudia menganggukkan kepalanya. 98. Maxim sudah masuk ke dalam ruangannya, Laudia memperhatikan meja kerjanya. Ternyata sudah bersih dan rapi, jadi ia tidak perlu repot-repot untuk merapikannya. Laudia duduk pada kursi kerjanya, ia merasa nyaman setelah sudah lama tidak duduk di sana lah. Semoga saja gak pusing, gumam Laudia. Di saat Laudia sedang berjongkok untuk mengambil pulpen yang jatuh, terdengar suara Nanda. Selamat pagi Elbu sekretaris, memangnya sudah sembuh kok udah masuk kerja aja? Tanya Nanda. Laudia menegakkan tubuhnya dan menatap Nanda. Pagi juga Pak Nanda, alhamdulillah sudah sembuh. Makanya sekarang ada di sini. Jawab Laudia. Nanda menatap lekat Laudia. Tapi seperti belum 100% sembuh deh. Masih lemas kan? Kok bisa nebak? Cenayang ya? Tanya balik Laudia. Haha, bukanlah. Ia bisa nebak kalau kita perhatikan wajah orang di hadapan kita dengan teliti. Jawab Nanda. Kalau gitu saya masuk dulu ya, kalau ada yang kerasa harus segera lapor. Kalau memang gak mau pulang lebih awal istirahat di ruangan kesehatan yang ada di lantai 6. Lanjut Nanda. Laudia menjawab dengan mengangkat kedua ibu jarinya. Di jam 10, rasa pusing kembali terasa. Laudia sempat memejamkan matanya bahkan ia menaruh kepalanya di atas meja. Ingin meminum obat, tapi ia lupa kalau obatnya sudah habis. Mencoba untuk minum air putih,
setelah itu kembali memejamkan matanya. Kenapa kalau di rumah jarang pusing? Apa karena matanya gak dipakai buat natap komputer terlalu lama? Mungkin setelah rasa pusingnya agak sedikit mereda, ia akan mengikuti saran dari Nanda. Untuk beristirahat di ruangan kesehatan, kalau izin pulang pasti akan merepotkan Maxim. Masih pusing tapi tidak terlalu parah seperti tadi, Laudia berjalan sedikit demi sedikit menuju lift. Kebetulan Maxim dan Nanda sedang meeting di luar jadi ia tidak akan memberitahu mereka dulu. Sampai di ruangan kesehatan, ternyata kosong jadi ia bisa tenang kalau beristirahat di sana. Biasanya akan ada dokter yang berjaga, tapi entah kenapa saat ia masuk ternyata dokternya tidak ada. 99. Maxim sudah masuk ke dalam ruangannya, Laudia memperhatikan meja kerjanya. Ternyata sudah bersih dan rapi, jadi ia tidak perlu repot-repot untuk merapikannya. Laudia duduk pada kursi kerjanya, ia merasa nyaman setelah sudah lama tidak duduk di sana lak. Semoga saja gak pusing, gumam Laudia. Di saat Laudia sedang berjongkok untuk mengambil pulpen yang jatuh, terdengar suara Nanda. Selamat pagi Elbus sekretaris, memangnya sudah sembuh kok udah masuk kerja aja? Tanya Nanda. Laudia menegakkan tubuhnya dan menatap Nanda. Pagi juga Pak Nanda, alhamdulillah sudah sembuh. Makanya sekarang ada di sini. Jawab Laudia. Nanda menatap lekat Laudia. Tapi seperti belum 100% sembuh deh. Masih lemas kan? Kok bisa nebak? Cenayang ya? Tanya balik Laudia. Haha, bukanlah. Ia bisa nebak kalau kita perhatikan wajah orang di hadapan kita dengan teliti. Jawab Nanda. Kalau gitu saya masuk dulu ya, kalau ada yang kerasa harus segera lapor. Kalau memang gak mau pulang lebih awal istirahat di ruangan kesehatan yang ada di lantai 6. Lanjut Nanda. Laudia menjawab dengan mengangkat kedua ibu jarinya. Di jam 10, rasa pusing kembali terasa. Laudia sempat memejamkan matanya bahkan ia menaruh kepalanya di atas meja. Ingin meminum obat, tapi ia lupa kalau obatnya sudah habis. Mencoba untuk minum air putih, setelah itu kembali memejamkan matanya. Kenapa kalau di rumah jarang pusing? Apa karena matanya gak dipakai buat natap komputer terlalu lama? Mungkin setelah rasa pusingnya agak sedikit mereda, ia akan mengikuti saran dari Nanda. Untuk beristirahat di ruangan kesehatan, kalau izin pulang pasti akan merepotkan Maxim. Masih pusing tapi tidak terlalu parah seperti tadi, Laudia berjalan sedikit demi sedikit menuju lift. Kebetulan Maxim dan Nanda sedang meeting di luar jadi ia tidak akan memberitahu mereka dulu. Sampai di ruangan kesehatan, ternyata kosong jadi ia bisa tenang kalau beristirahat di sana. Biasanya akan ada dokter yang berjaga, tapi entah kenapa saat ia masuk ternyata dokternya tidak ada. 129. Maxim dan Nanda sudah kembali ke perusahaan, dan saat ia baru keluar lift dan berjalan menuju ruangannya masing-masing. Mereka terkejut saat tidak melihat keberadaan Laudia. Lagi ke toilet mungkin, kalau gitu saya duluan ya Pak. Mari. Pamit Nanda. Setelah kepergian Nanda, Maxim tidak langsung masuk ke dalam ruangannya. Lebih dulu menghubungi Laudia. Dan ternyata HP-nya Laudia tidak dibawa, karena saat Maxim mencoba untuk menghubungi ke no telepon Laudia, suara dering panggilannya malah terdengar dari bawah meja. Saat dilihat ternyata ada di dalam tas Laudia yang sedang ditaruh di bawah sana. Karena takut terjadi apa-apa, Maxim mengecek CCTV untuk melihat kemana Laudia pergi. Setiap ruangan dan lantai ia cek CCTV-nya, dan ternyata Laudia berada di ruang kesehatan. Maxim menyusul Laudia, ia ingin melihat keadaannya. Kalau sudah ke sana pasti ada yang kerasa. Kini Maxim sudah masuk ke dalam ruangan kesehatan, ia bisa melihat Laudia sedang memejamkan matanya. Maxim mendekat, ia mengelus kepala Laudia dan menempelkan tangannya di kening Laudia untuk memastikan demam lagi atau tidak. Dan ternyata tidak, Maxim menghela nafasnya lega. Laudia membuka matanya saat merasakan ada pergerakan di kepalanya, ia bisa melihat ternyata ada Maxim di sana.
Ada yang sakit? Tanya Maxim. Cuma pusing. Jawab Claudia. Pulang aja ya. Claudia menggelengkan kepalanya, gak mau, nanti juga sembuh kok. Tolak Claudia. La kembali memejamkan matanya karena masih terasa pusing. Maxim hanya diam dan duduk di dekat Claudia, ia terus memperhatikan Claudia yang sedang meremejamkan matanya. Sebentar lagi jam makan siang, mau makan apa? Tanya Maxim. Terserah mas aja, yang penting ada pedasnya. Jawab Claudia. Ayam geprek ya, tapi sambalnya dipisah. Ucap Maxim. Claudia hanya berdekem. Maxim memesan ayam geprek lewat online, ada beberapa menu juga ia pesan untuk dirinya dan untuk Claudia. Jaga-jaga siapa tahu Claudia ingin makan yang lain juga. Maxim menghubungi pihak satpam, untuk mengantarkan pesanannya kalau sudah datang. 101. Maxim masih betah menatap wajah terpejamnya Claudia, yang ditatap sedang berusaha untuk tidak membuka matanya. Apalagi sekarang wajahnya terasa panas. Kenapa masih di sini sih? Kan malu kalau ketahuan lagi salting. Ucap Claudia dalam hatinya. Ini dari tadi gak ada dokter yang jaga. Tanya Maxim. Maxim juga tahu kalau Claudia tidak tidur, hanya memejamkan matanya saja. Makanya ia berani untuk bertanya. Gak ada, lagi cuti murengkin. Jawab Claudia. Maxim kembali mengeluarkan ponselnya, ia menghubungi pihak HRD untuk memastikan kemana dokter yang sengaja dikerjakan di perusahaannya. Dan ternyata benar kata Claudia, dokter tersebut sedang izin cuti. Katanya salah satu keluarganya sedang ada meninggal.